Halo, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Film diawali pada sebuah rumah sakit di New Orleans, Amerika Serikat. Kita diperlihatkan pada seorang wanita tua yang tengah kritis. Di momen ini, wanita tua itu meminta anaknya untuk membacakan sebuah diary. Karena tulisan di diary itu adalah wasiat terakhir yang akan dia tinggalkan. April 4th, 1985. My name is Benjamin. Benjamin Button. Timeline pun mundur pada 67 tahun sebelumnya, yang dimana ini bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Di momen ini, seorang pengusaha kaya bernama Thomas Button berlari ke rumah untuk menyambut kelahiran anak pertamanya. Tapi sesampainya di rumah, dokter mengatakan bahwa istrinya mengalami fase kritis pasca melahirkan. Sebuah kalimat terucap di momen ini. Sang istri meminta Thomas berjanji untuk menyayangi anak mereka sepenuh hati. Dan di momen itu juga, istrinya menghembuskan nafas terakhirnya. Kini Thomas pun berjalan untuk menghampiri anaknya. Thomas sontak kaget di momen ini. Entah apa yang dia lihat. Tapi tampaknya ini nggak sesuai dengan ekspektasinya. Thomas segera mengambil dan membawa bayinya pergi. Dia tampaknya berniat untuk membuang bayi itu ke laut. Tapi untungnya petugas berhasil menggagalkannya. Di tengah kejar-kejaran ini, Thomas bersembunyi di balik rumah warga. Entah apa yang dia pikir. Thomas dengan kejamnya meninggalkan bayinya di depan rumah itu. Berselang beberapa detik, seorang wanita penghuni rumah menemukan bayi itu. Wanita itu bernama Queenie. Dia dan suaminya tentu kaget melihat rupa dari bayi itu. Queenie adalah orang yang taat agama. Bagaimanapun rupa dari bayi itu, dia tetap layak untuk dicintai. Ternyata rumah itu adalah sebuah wisma bagi lansia. Dan Queenie adalah salah satu pengasuh di sana. Di waktu yang tepat, karena malam itu dokter tengah melakukan kunjungan bulanan untuk lansia di sana. Disinilah Queenie menghampirinya dan meminta sang dokter memeriksa bayi yang baru aja dia temukan. Dokter kaget menemukan fakta bahwa semua gejala penuaan terjadi pada bayi itu. Kulitnya kehilangan kelenturan, matanya hampir buta karena katarak, dan tulang-tulangnya pun bermasalah. Singkatnya tubuhnya gagal sebelum hidupnya dimulai. Dengan bangganya, Queenie kini memperkenalkan bayi itu pada seluruh penghuni wisma. Untuk menghindari pertanyaan, Queenie mengaku bayi itu adalah anak dari saudaranya yang gak bisa ngelihat. Maka dari itu dia yang akan mengasuhnya. Dan bayi itu bernama Benjamin. Benjamin. He looks just like my ex-husband. Tahun-tahun pun kini berlalu. Benjamin kini terlihat seperti seorang lelaki tua berumur 80 tahun. Tapi tentu dengan kepribadian anak-anak. Suatu hari Queenie dan Benjamin mendatangi gereja. Queenie meminta doa pada pendeta karena ternyata rahimnya bermasalah yang membuatnya gak kunjung memiliki anak. Atas nama Tuhan, pastor pun kini mendatangi Benjamin. Mendengar pengakuan Benjamin yang berumur 7 tahun ini membuat pendeta dan orang-orang di sana menertawakannya. Dia mengaku salut dengan keoptimisan Benjamin. Bagaimanapun, pendeta itu mengaku mampu membuat Benjamin bisa kembali berjalan atas izin Tuhan. Benjamin pun kini diminta untuk berdiri. He's gonna see that you walk from faith to divine inspiration alone. Don't touch him. Benjamin pun diminta untuk kembali berdiri. Dan ternyata, Benjamin berhasil melakukannya. Teman-teman pendeta mengungkapkan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tapi siapa sangka, setelah mengatakan itu nyawa pendeta yang diambil oleh Tuhan. 5 tahun pun berlalu. Di hari Thanksgiving, semua keluarga berkunjung mendatangi wisma. Hari itu adalah hari yang gak terlupakan bagi Ben. Karena di hari itu, dia bertemu seorang gadis bernama Daisy, yang merupakan cucu dari seorang penghuni wisma. Benjamin gak teralihkan dari mata biru gadis kecil itu. Di malam harinya, Daisy mendatangi Benjamin yang tengah tertidur. Daisy mengajaknya untuk ikut bersamanya. Di bawah kasur itu, mereka bercerita. Meski terlihat memiliki perbedaan usia, kepolosan mereka membentuk ikatan yang kuat. Di momen ini, mereka saling membuka rahasia satu sama lain. Dan disinilah Daisy mengetahui. Dia mengaku sebelumnya udah ngerasain kalau Benjamin memang bukanlah seperti orang tua. Tapi sayangnya, Daisy segera dipergoki oleh neneknya. You are not to be playing together. Oh, to be ashamed of yourself.
Kata terakhir yang terucap dari wanita tua itu menusuk cukup dalam bagi Benjamin. Disinilah Queenie kembali menenangkannya. Dia meminta Benjamin untuk memahami bahwa enggak banyak orang yang bisa memahami perbedaan pada dirinya. Tapi Queenie meyakini bahwa suatu saat Tuhan pasti akan menjawab semuanya. 1 tahun pun berlalu. Sebagai seorang remaja yang terjebak di tubuh lansia, Benjamin tentu penasaran dengan pengalaman kehidupan di luar sana. Hari itu pun, dia memutuskan untuk ikut bekerja sebagai awak di kapal tongkang. Layaknya seorang remaja yang baru melihat dunia luar, Benjamin tentu sangat bahagia selama di perjalanan. Di tengah perjalanan pulang, Thomas menghampiri Benjamin untuk memberinya tumpangan. Ini adalah kali pertamanya Benjamin bertemu sang ayah setelah sekian lama. Sebagai remaja labil, Benjamin tentu senang bisa berkenalan dengan pria kaya nan baik hati. Tapi tentu dia enggak mengetahui kalau pria itu adalah ayah kandungnya. Thomas mengajak Ben untuk singgah sekedar minum-minum. Disinilah mereka bercerita sedikit tentang kehidupan. Thomas Button ternyata adalah pengusaha kancing ternama. Enggak ada kancing yang enggak dia buat. Thomas di sini sempat menyinggung tentang fisik Benjamin. Disinilah dia mengetahui kalau Benjamin telah berdamai dengan keadaannya. Anytime. Good night, Mr. Bud. Beberapa waktu setelah itu, Daisy kembali mengunjungi neneknya. Malam itu, Benjamin diam-diam menghampirinya. Dia mengajak Daisy untuk melihat sesuatu. Ternyata Benjamin membawanya naik ke kapal tongkang. Dengan bantuan kapten, mereka pun kini berlayar di lautan lepas. I wish we could go with them. Sejak dari momen itu, segala sesuatu berubah dengan cepat. Di tahun 1936, tepatnya di umurnya yang genap 17 tahun, Benjamin mengambil sebuah keputusan besar. Dia akan berlayar untuk mencari garis kehidupannya sendiri. Sesaat sebelum meninggalkan rumah, Daisy menghampirinya. Ini bukan salam perpisahan, karena Daisy memastikan bahwa Benjamin harus mengirimkannya surat dimanapun dia berada. Karena tampaknya, kepergian Ben adalah sesuatu yang berat baginya. Can you imagine? He sent me a postcard. Ternyata wanita tua yang kita lihat di awal film adalah Daisy. Dia mengaku selalu dikabarkan oleh Benjamin dimanapun dia berada. Sejauh cerita ini, Benjamin telah berlayar mengelilingi dunia. Dimulai dari Florida, Kanada, Liverpool, Norway, hingga pesisir Atlantik. Tahun-tahun pun berlalu. Di momen ini, Daisy menyurati Benjamin. Di dalam suratnya, Daisy mengabarkan Body mendapatkan undangan untuk sekolah balet di New York. Daisy kecil kini telah tumbuh menjadi gadis cantik. Dia terpilih dalam kompetisi itu dan akan diikutsertakan di dalam sebuah tim. Di waktu yang sama, Benjamin semakin terlihat muda dan fresh. Parasnya yang matang gak jarang membuat wanita terkesima. Malam itu saat sampai di sebuah hotel, istri dari seorang duta perdagangan Inggris menatapnya. Tapi tampaknya tatapan ini membangun chemistry di antara mereka. Di tengah malam itu, Benjamin yang kesulitan tidur berniat untuk membuat secangkir teh. Ternyata, wanita yang sempat menatapnya berada di ruang utama. Dia bernama Elizabeth. Disinilah obrolan pertama mereka terjadi. Ditemani dengan teh panas, mereka menghabiskan waktu hingga subuh datang. Dan pertemuan ini terus berlangsung setiap malam. Hingga surat terbaru pun sampai ke Daisy. Di dalam surat itu, Benjamin mengatakan Body kini bekerja di salah satu pelabuhan di Rusia. Di tempat yang dingin itu, dia bertemu seorang wanita dan dia telah jatuh cinta pada wanita itu. Surat ini dibaca oleh Daisy muda dengan suasana hati yang gak beraturan. Di malam itu, pertemuan antara Benjamin dan Elizabeth kembali terjadi. Tapi kali ini lebih intim. Mereka menikmati vodka sebelum saling menikmati satu sama lain. Semua berlangsung seperti itu setiap malamnya. Hingga di suatu malam, Benjamin enggak lagi menemukan Elizabeth di lobi hotelnya. Dia hanya menemukan selembar surat yang diselipkan di bawah pintu. Yang dimana, itu adalah kata selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Enggak lama setelah momen itu, perang antara Jepang dan Amerika terjadi. Presiden meminta semua pelaut membantu angkatan laut dalam peperangan ini. Atas perintah Presiden, Kapten Mark memutuskan untuk bergabung dan segera meninggalkan Rusia. Perjalanan berlangsung berhari-hari, tapi di laut hanya ada kebosanan. Mereka enggak menemukan satupun peperangan. Hingga di suatu malam,
Api dan asap hitam memenuhi pemandangan di malam itu, yang artinya peperangan kini berada persis di depan mereka. Kapten segera memerintahkan untuk mematikan mesin dan semua lampu. Tapi siapa sangka, ternyata kapal selam berada persis di depan mereka. Nggak ada pilihan lain. Mesin gun pun disiapkan dan kapal pun diarahkan. Kapal tongkang mereka menabrak kapal selam Jepang hingga menyebabkan ledakan. 1.328 orang mati di malam itu, termasuk Kapten Mike dan beberapa kru. Benjamin berhasil diselamatkan oleh kapal penyelamat. Satu hal yang dia pelajari, kematian gak terlihat alami di luar sini. Di tahun 1945 di usianya yang ke-26 tahun, Benjamin berhasil sampai ke rumah. Queenie butuh beberapa saat untuk mengenali Benjamin. Tapi setelah mengenalinya, ekspresi kebahagiaan tergambar jelas di wajah wanita itu. Siapa sangka setelah 10 tahun, anaknya bisa pulang dengan selamat. Dan gak lama setelah kepulangannya, seorang wanita cantik datang untuk mencari Queenie. Dia adalah Daisy. Daisy di sini bahkan udah nggak lagi mengenali Benjamin. Tapi begitu dia mengenalinya, suasana begitu hangat di sini. Hingga sampailah pada malam harinya, mereka mendatangi restoran fine dining untuk makan malam. Dia terus berbicara tentang besarnya dunia di luar sana. Betapa powerfulnya dunia modern dan segala macam dia ceritakan. Tapi Benjamin tampaknya nggak tertarik dengan semua obrolan megah itu. Setelah dari restoran itu, mereka berjalan ke suatu tempat. Daisy memperlihatkan gerakan baletnya yang begitu indah. In our company, we have to trust each other. Sex is part of it. Benjamin di sini diam pasif tanpa mengucap sepatah kata pun. Merasa Benjamin terlalu kaku. Daisy pun kembali menegaskan bahwa dia pernah melakukannya dengan sosok yang bahkan lebih tua dari Benjamin. Sifat ini membuat banding yang lebih buruk lagi di antara mereka. Di waktu yang sama, Benjamin terus mengalami perubahan fisik yang signifikan. Rambutnya kembali tumbuh, indera penciuman dan pendengarannya pun semakin tajam. Hingga di malam itu, Thomas Button kembali menemuinya. Disinilah Thomas memperkenalkan silsilah Button kepada Benjamin. Bisnis ini telah berjalan selama 124 tahun, telah diwariskan pada 2 generasi, dan terus membesar setiap waktunya. Benjamin yang bingung akan arah pembicaraan ini, akhirnya menanyakan tentang apa yang bisa dia bantu. Hingga akhirnya Thomas mengatakan, Benjamin, you're my son. Yeah. Benjamin adalah anak kandung dari Thomas Button. Benjamin gak bisa mengucap sepatah kata pun di sini. Thomas menjelaskan semua yang telah terjadi. Dia mengaku menyesali semua perbuatannya. Semua diceritakan sedetail mungkin. Singkat cerita, Thomas mengaku ingin mewariskan semua yang dia miliki pada Benjamin. Benjamin enggak menjawabnya. Dia segera pulang dan menanyakan tentang semua ini pada Queenie yang mengingat betul momen itu. Tentu nggak bisa memaafkan Thomas, apapun dan bagaimanapun caranya. Sebelum matahari bersinar di pagi itu, Thomas kembali mendatangi Benjamin. Dia mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat yang sangat hening dan damai di pinggir pantai. Di hadapan matahari terbit itu, Thomas Button akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Enggak lama setelah kematian ayahnya, Benjamin mengunjungi Daisy ke New York. Dia menonton pertunjukan balet yang tengah berlangsung di malam itu. Gerakan intim yang dia lihat tentu adalah hal baru bagi Benjamin. Begitu pertunjukan selesai, Benjamin mendatangi Daisy. Daisy jelas kaget melihat kedatangan Benjamin yang begitu mendadak. Karena di malam ini dia telah berjanji untuk pergi pesta bersama teman-temannya. Di momen ini, Daisy tiba-tiba dipeluk oleh seorang pria. Saat Daisy tengah mengambil minum untuk mereka, pria itu menghampirinya dan dengan sengaja menciumnya di hadapan Benjamin. Hey! What did you expect? What, you want me to drop everything? Daisy, Daisy tua di sini menceritakan kehidupan superstarnya selama 5 tahun. Dia telah keliling dunia untuk melakukan pertunjukan-pertunjukan hebat. Hari-harinya sangat meriah. Tapi satu hal, Benjamin selalu datang di pikirannya. Hingga suatu hari seorang teman mengirimkan pesan tentang Daisy. Dia mengabarkan bahwa Daisy tertabrak mobil yang membuat kakinya hancur.
Benjamin langsung terbang ke Paris saat itu juga. Benjamin datang dengan paras yang matang. Ini membuat Daisy nggak bisa menahan pujiannya. Bagaimanapun, dia nggak ingin Benjamin melihatnya di keadaan seperti ini. Kakinya patah di 5 bagian. Dengan terapi dan waktu yang lama, Daisy berkemungkinan bisa disembuhkan. Tapi tetap Daisy menolak dan meminta Benjamin untuk pergi dari kehidupannya. Hingga Benjamin pun akhirnya memutuskan untuk kembali berlayar. Di fase kehidupan ini, Benjamin telah sepenuhnya matang secara fisik ataupun finansial. Dia melakukan apapun yang belum pernah dia lakukan. Setelah bertahun-tahun lamanya, Benjamin memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Dan ternyata, She came back. Yeah. Daisy telah menunggunya di sana. Terlihat Daisy telah mengalami penuaan di sini. Begitu juga Ku ini. Namun perubahan fisik ini nggak merubah sedikitpun ikatan emosional yang mereka miliki. Hingga akhirnya, Sleep with me. Absolutely. dari momen ini, Benjamin kembali mengajak Daisy untuk berlayar bersamanya. Romantisme mereka tergambar utuh di sini. Mereka melintasi lautan dengan jarak dan waktu yang sangat panjang. Setiap detiknya, mereka lalui penuh dengan kebahagiaan. Mungkin pertemuan ini adalah kombinasi kompleks saat mereka berada di puncak kematangan secara fisik maupun emosional. Mama! Hello? Oh, Benjamin. Queenie died. Yeah. Wanita yang merawatnya sejak bayi. Tapi Benjamin selalu meyakini bahwa memang gak ada yang abadi di dunia ini. Dari momen ini, Benjamin pun menjual rumah ayahnya. Dia menggantinya dengan rumah sederhana untuk mengukir kenangan baru bersama Daisy. Semuanya mereka lakukan sendiri di sini. Enggak ada rutinitas di rumah ini. Mereka memilih untuk enggak melakukan aktivitas normal seperti kebanyakan orang. Karena semua yang mereka lakukan hanyalah berbahagia. Beberapa waktu setelah itu, Daisy membuka dance studio untuk mengisi hari-harinya. Terbesit sebuah kalimat di sini. Benjamin saat ini berusia 49 tahun, sedangkan Daisy berumur 43 tahun. Secara penampilan, ini adalah pertemuan yang sempurna dari fisik mereka. Tapi satu kalimat terucap yang membuat Benjamin terdiam. I'm pregnant. Yeah. Daisy akan segera melahirkan anak mereka. Ini membuat pertanyaan bagi Benjamin. Keraguan mulai sering tampak di wajahnya. Ternyata, Benjamin memikirkan bagaimana kalau anaknya juga terlihat sama sepertinya. Dan gimana dia bisa menjadi seorang ayah apabila dia terus menjadi muda. Daisy berjanji akan melakukan apapun untuk membuat semuanya berjalan baik. Yang terpenting, dia ingin melalui semua ini bersama-sama. 1 tahun pun berlalu. Daisy kini telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan keadaan sehat. Bayi itu mereka namakan dengan Coraline. Dan dia adalah wanita yang tengah membacakan cerita ini. This Benjamin was my father. Excuse me. Hingga sampailah pada suatu momen, Benjamin meminta Daisy untuk mencarikan ayah bagi Coraline. Karena menurut Benjamin, Coraline membutuhkan sosok seorang ayah. Daisy juga nggak mungkin membesarkan mereka berdua. Bagaimanapun Daisy meyakinkan, semua ini tetap terasa mengganjal bagi Benjamin. Hingga suatu ketika, Benjamin menjual rumah, kapal, dan pabrik kancing milik ayahnya. Semua uang hasil penjualan dia tinggalkan agar kelak Coraline bisa tumbuh besar dan memiliki kehidupan. Disinilah Benjamin pergi meninggalkan semuanya. Bahkan sebelum anaknya mengenalnya. It's for me. I was 2. Happy birthday. 5. I wish I could have taken you to your first day of school. 6. Sejak dari kepergian itu, Benjamin terus mengirim pesan untuk Coraline setiap tahunnya. Pesan demi pesan itu adalah kata-kata seorang ayah yang begitu mencintai Could have been your putrinya. father. Nothing I ever did will replace that. Ternyata Benjamin telah sampai di India. Di momen ini, dia mengutip bahwa nggak ada kata terlambat untuk menjadi apapun yang kita inginkan. Karena di luar sana, begitu banyak hal-hal yang mempesona. Merasakan hal yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dan dalam kutipannya, Benjamin berharap semua orang bisa merasakan itu. Setelah belasan tahun lamanya, Benjamin kembali ke New Orleans. Dia mengunjungi Daisy dengan fisik remajanya.
Coraline kini telah tumbuh menjadi gadis cantik seperti ibunya dulu. Dan dia telah memiliki seorang ayah. Yeah. Daisy telah menikah sesuai permintaan Benjamin. We'll be in the car, darling. I remember that. Dan itu adalah semua tulisan yang ditulis oleh Benjamin. Daisy melanjutkan cerita ini menggunakan ingatannya. Belasan tahun lalu sejak pertemuan terakhir, ayah tiri Coraline meninggal. Dan itu bertepatan dengan datangnya sebuah panggilan telepon. Ternyata Departemen Kesejahteraan Anak menemukan Benjamin tinggal seorang diri di sebuah gedung tak terurus. Satu-satunya petunjuk adalah buku diary itu, yang dimana nama Daisy terus disebut di sana. Do I know you? Yeah. Dia kini terlihat seperti anak umur 8 tahun. Dia juga udah enggak lagi mengingat Daisy. Meski begitu, Daisy selalu mengingat perkataan Benjamin bahwa enggak ada yang abadi. Setiap detik ini, mereka habiskan bersama. Dedikasi yang diberikan Daisy untuk merawat Benjamin benar-benar mengharukan. Daisy menyaksikan bagaimana Benjamin mulai kehilangan kemampuannya dalam berjalan dan berbicara. Karena di fase ini, Benjamin telah kembali menjadi balita. Tatapan mata Benjamin seakan selalu mengatakan bahwa dia mengenal Daisy. Di hangatnya pangkuan itu, Benjamin menutup mata. Untuk yang terakhir kalinya. Kembali ke timeline saat ini. Tahun 2005, persis 2 tahun setelah kepergian Benjamin. Kini alarm badai hurikan telah dinyalakan. Seekor burung yang dulu pernah menghampiri Benjamin kini juga mengunjungi Daisy. Dan persis di momen itu, Daisy menghembuskan nafas terakhirnya. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.